untuk melihat kebesaran Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi mengalaminya dari hari ke hari sampai detik ini, bahkan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang menjadi keluarga yang cinta Tuhan dan bahagia di era digital. Ibu Bapak, mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang saya beri warna kuning, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, akhir dari seluruh pencapaian hidup ini adalah ketika kita terhubung akrab, intim dengan Tuhan dan menikmati kebahagiaan karena kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya kita memiliki segala sesuatu? Katakanlah memiliki harta yang berlimpah, pengetahuan yang tinggi, posisi yang tinggi. Tetapi kalau kita tidak terhubung dengan sumber hidup, yakni Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka segalanya menjadi nothing, artinya tidak ada artinya apa-apa. Hidup ini baru bernilai dan kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati kalau kita benar-benar tidak terpisah atau terhubung erat dengan Sang Hidup, Allah yang mengasihi saudara dan mengasihi saya melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang lahir di kandang yang hina, mati di atas kayu salib karena saudara-saudara dan saya. Bahkan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita dari hari ke hari sampai detik ini, bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara sekalian, keluarga menjadi penting. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena keluarga itu adalah lembaga bentukan Tuhan.
Ini bukan karya manusia semata. Ini adalah lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Karena itu kita harus mengapresiasi keluarga itu sebagai rahmat, sebagai berkat Allah kepada semua kita. Karena kita ini semua lahir dan tumbuh dari sebuah keluarga. Dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, keluarga itu adalah tempat yang pertama dan utama berlangsungnya proses pendidikan yang paling bernilai dan bermakna bagi kehidupan seorang manusia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadikan rumah itu sebagai lembaga pendidikan yang lebih penting daripada university ternama manapun di dunia ini. Saya mau katakan bahwa lembaga pendidikan yang paling fundamental, yang paling penting, yang paling berkualitas tidak ditemukan di university sekeren apapun di dunia ini. Ditemukannya di dalam keluarga. Sebab basic pendidikan yang sesungguhnya adalah di dalam rumah. Dan orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama. Pendidik yang sangat menentukan. Karena itu saudara-saudara sekalian, suka nggak suka, ngerti tidak ngerti, sekarang paham bahwa kita adalah pendidik, kita adalah mentor, kita adalah pelatih yang utama dan pertama bagi anak-anak kita. Dan saya berharap bahwa melalui keluarga kita akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin gereja yang hebat dan berkarakter, pemimpin bangsa yang hebat dan berkarakter. Karena anak-anak kita adalah masa depan kita, masa depan gereja, dan masa depan bangsa dan bangsa-bangsa. That's why kita harus menjadikan diri kita sebagai pendidik, rumah sebagai lembaga pendidikan yang paling penting. Saudara-saudara sekalian, keluarga itu adalah cikal bakal masyarakat gereja, cikal bakal masyarakat bangsa. Dan saya sangat meyakini kalau kita menghendaki bangsa kita menjadi bangsa yang maju menuju Indonesia emas 2045, maka kita harus memulai bahwa orang-orang yang hebat itu akan lahir dari keluarga-keluarga yang hebat. Kalau kita mau supaya masyarakat gereja kita masyarakat gereja yang berkualitas unggul di atas rata-rata, maka kita harus memulai memahami dan mendidik anak-anak kita bukan di luar rumah tetapi di dalam rumah. Saudara-saudara sekalian, orang tua harus layak disebut sebagai role model, sebagai teladan, sebagai patron, sebagai contoh yang diteladani oleh generasi-generasi penerusnya. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita sedang menghadapi tantangan yang memang tidak mudah. Tantangan kita di era digital itu tidak sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kita sedang ada pada sebuah pertarungan antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya itu artinya dunia yang tersambung karena jaringan internet. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekarang ini kemanapun kita pergi, yang kita tanya pertama bukan soal siapa dan di mana kita berada, tetapi apakah ada jaringan internet atau tidak. Karena memang itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh hampir semua orang. Segala sesuatu dan siapapun bisa tersambung, bisa terhubung oleh karena ada jaringan internet.
Tetapi saudara-saudara sekalian, kita bisa juga menjadi orang yang lonely, kesepian. Kenapa? Karena bisa orang jauh dekat, sementara orang dekat menjadi jauh. Ibu bapak sekalian, bergesernya budaya perilaku. Sekarang ini generasi dikenal sebagai digital natives. Artinya orang sudah tergantung atau memiliki ketergantungan, hidup dalam ketergantungan dengan digital. Saudara-saudara sekalian, maka hati-hati. Saya melihat anak-anak muda mulai tidak salah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau waktunya dihabiskan di situ main game dan macam-macam, sementara dituntut untuk menjadi orang-orang yang produktif, maka saya mau katakan, di satu sisi kita bersyukur teknologi makin maju dan berkembang, tetapi di sisi lain kita harus tetap waspada. Saudara-saudara sekalian, berkurangnya kepedulian, manusia mulai egois, hanya mikir dirinya sendiri. Bahkan di negara-negara maju misalnya, sudah ada kecenderungan tidak mau menikah bagi anak-anak muda, lebih senang berkawan dengan binatang. Mohon maaf ya, kadang-kadang saya lihat kalau saya keluar negeri, ada satu orang tuntun beberapa, maaf saya sebut, anjing misalnya. Ya, dan kadang-kadang memang binatang kayak begini lebih menurut daripada manusia. Saudara-saudara sekalian, ya, satu waktu juga saya jalan di satu tempat, saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu, temannya bukan suaminya, atau jangan-jangan nggak punya suami, temannya adalah binatang itu. Ya, dan dipanggil, sini, datang. Mungkin kalau manusia dipanggil nggak mau datang, Bapak Ibu sekalian. Itulah persoalan kita. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, maka saya berdoa supaya jangan sampai kita mengalami krisis yang lebih hebat ke depan karena egois manusia itu. Ibu bapak sekalian, perselingkuhan dan perceraian meningkat. Kalau saudara melacak di data, maka saudara akan menemukan betapa mengerikannya. Orang menikah sudah tidak ada pada prinsip yang jelas. Kalau sepanjang itu masih suka sama suka dilanjutkan, tapi kalau dianggap sudah cukup maka sampai di situ saja. Dan bagi orang Kristen, menikah itu seumur hidup, hanya mautlah yang dapat memisahkannya. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita melihat ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita hadapi, but never give up. Tidak boleh kita menyerah. Kita hidup bersama dengan Tuhan dan kita akan keluar sebagai more than winner, lebih daripada pemenang. Saudara-saudara sekalian, kenakalan remaja, pre-sex, akses pornografi, perbuatan amoral, dan penggunaan narkoba semakin meningkat. Padahal pemerintah kita semakin gencar untuk mencoba mengatasi ini, tapi dunia makin canggih, penyimpangan juga makin canggih. Saudara-saudara sekalian, dan kita perlu berdoa supaya seluruh warga masyarakat Indonesia, warga masyarakat dunia sadar bahwa hal-hal ini tidak diperbolehkan, dilarang oleh Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Sebab itu kita harus hargai status atau identiti kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi saya mau katakan, mari itu semua dengan apakah kita menjaga kelakuan kita yang baik. Kata Alkitab, selain kalau kita akrab dengan Tuhan, siapa yang mau intim dengan Tuhan? Hanya dengan takut Tuhanlah maka kita bisa selamat dari semua temptation atau pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kita. Hacker,
cybercrime terjadi, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya hati-hati. Kita semua memegang Android dan seringkali kita bisa mengalami teror lewat itu. Bahkan kita bisa mendapatkan persoalan-persoalan baru karena cybercrime ini. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita tidak jarang menemukan ada banyak orang sedang ada dalam sebuah pergumulan berat, kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi. Banyak orang galau walaupun kelihatannya wah. Banyak orang merasa lonely, kesepian sekalipun kelihatannya hebat. Kenapa, saudara sekalian? Karena kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi. Itu sebabnya saya berkata kepada banyak orang, saudara-saudara, ke depan ini banyak pekerjaan yang tidak bisa lagi tidak dikerjakan oleh manusia lagi secara manual, dan itu berarti banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Misalnya nanti ke depan tidak lagi teller di bank, ya, tidak ada lagi orang kerja di barangkali kerja di rumah. Yang menggantikan tenaga manusia adalah robot yang membersihkan rumah, kamar mandi, kamar tidur kita, everything, segala sesuatu robot, bukan lagi manusia. Ya juga saudara-saudara sekalian, mohon maaf, dokter, ya, sekarang ini ada dokter-dokter yang pribadi kita tanya ke AI ya, artificial intelligence, ya, kasih tahu kita persoalannya apa. Itu sebabnya banyak orang lebih nanya ke AI daripada nanya ke Tuhan. Tapi saya mau katakan, AI tetap terbatas, Tuhan tidak terbatas. Oh, saudara-saudara sekalian, AI nggak bisa jawab kebutuhan batin kita, hanya Tuhanlah yang bisa menjawabnya. Karena itu saya masih meyakini kita masih butuh didoakan, masih butuh dihotbai, saudara-saudara sekalian. Beberapa hari saya ada di Singapura mengikuti satu konferensi sambil saya belajar, Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu dengan beberapa scholars dari berbagai dunia, dari Amerika, dari Kanada, dari Asia, dari Australia, dan saya melihat mereka itu PhD yang hebat, tapi saya melihat mereka semakin senang berdoa. Mereka tetap membutuhkan revival. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kenapa? There are something, ada sesuatu yang kosong di dalam hidup ini, dan itu tidak bisa diisi oleh teknologi, hanya bisa diisi oleh firman Allah, oleh kuasa Tuhan yang menjamah atau menyentuh kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi memang sebuah tantangan, tidak baik-baik amat. Dunia makin complicated, tetapi saya percaya, I still believe that. Saya masih percaya bahwa Allah sanggup menolong kita di dalam segala kesulitan apapun yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Tetapi itu sebabnya tetap menatap ke depan, melangkah dengan langkah yang mantap bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan ketika jalan itu tertutup. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita ketika seolah-olah sudah tidak ada harapan dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mewujudkan keluarga yang cinta Tuhan dan bahagia? Ini yang saya ingin jelaskan pada poin-poin berikutnya. Saudara-saudara sekalian, kita sedang menghadapi persaingan yang cukup tinggi, highly competitive. Ibu bapak sekalian, tapi jangan takut, tidak usah khawatir, bersama Tuhan. Tuhan masih sanggup menolong kita. Yang percaya Tuhan masih sanggup menolong, coba angkat tangan. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang sering kali kita khawatirkan dalam hidup ini. Kita lupa bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana kita mewujudkan keluarga yang cinta Tuhan dan bahagia di era digital? Memosisikan Tuhan sebagai yang utama di dalam keluarga.
Yang nomor satu is not your husband, is not your wife, is not your son, is not your parent, but the Lord is number one. Yang setuju Tuhan nomor satu angkat tangan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, Yosua berkata, silakan kalian ini memilih menyembah atau beribadah kepada Allah mana. This is your choice. Ini adalah pilihanmu. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan yang paling penting. Situasi kehidupan boleh makin hari makin complicated, tetapi kita tetap memilih beribadah kepada Tuhan. To bow down to, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan berkata, Engkau adalah Tuhan yang aku sembah. Engkau adalah Tuhan sumber segala sesuatu yang saya butuhkan. Ke dalam tangan-Mu lah ku letakkan seluruh hidupku. Pegang tanganku, tuntun dan bimbing setiap langkahku, tuntun dan bimbing keluargaku, supaya kemanapun kami melangkah, Engkau ada di sana dan siap menolong kami tepat waktunya. Saudara-saudara sekalian, jangan andalkan manusia, karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang kaya begini, apapun yang dibuatnya, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Ibu bapak sekalian, asalkan kita andalkan Tuhan. We are limited, kita terbatas. Tapi Tuhan kita unlimited, tidak terbatas. Dan sebagai yang tidak terbatas, maka wajarlah kalau kita meletakkan hidup kita, meletakkan keluarga kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan yang maha kuasa dan tidak terbatas itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, konsisten memedomani petunjuk Alkitab atau firman Allah. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur SOP atau standar operating prosedur kehidupan kita sudah tertulis secara lengkap dan khususnya terkait dengan keluarga. Maka Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara tahukah Kristus mengasihi jemaatnya? Dia mati di atas kayu salib. Saya mau tantang kepada para suami, relakah engkau mati demi istrimu? Ya. Siapa yang rela mati demi istrinya? Apakah itu tindakan bodoh? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena janji kita ketika kita menikah juga, aku akan mengasihi engkau dan hanya mautlah yang dapat menceraikan kita. Amin. Hai para istri, Alkitab berkata, tunduklah pada suamimu, jangan nanduk suami, hormati suami, supaya suami tetap produktif. Kerja produktif, bisnisnya produktif, dan segala sesuatu produktif. Tapi coba suami diteror siang dan malam, lemas dia, cepat berpulang nanti ke rumah di atas. Karena rumah kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi rumah kita yang sesungguhnya di sorga, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian, hai orang tua, didiklah anak-anakmu, kasihi anak-anakmu, lindungi anak-anak kita supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Didik dia, ajar mereka. Kadang-kadang saya lihat orang tua kalau anaknya nggak kursus ditabokin, tapi kalau dia nggak ke gereja, orang tuanya bilang, ya maklum, nggak apa-apa, kasihan dia capek belajar. Coba untuk hal yang penting kita nggak marah-marah. Untuk hal yang tidak terlalu penting, walaupun penting, kita ngamuk-ngamuk. Bagi saya, takut Tuhan itu adalah yang pertama. Karena permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Anak-anak harus menaati, menghormati orang tua. Tidak ada alasan bagi kita untuk berontak terhadap orang tua, karena itu Alkitab ajarkan, bukan ajaran tradisi, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menghormati orang tua, dia akan diberkati dan usianya lanjut. Tapi siapa yang tidak menghormati orang tua, ingat cerita maling kundang, berbahaya Bapak Ibu sekalian. Termasuk hormat pada mertua, menghargai dan mengasihi mertua. Siapa di sini menghargai dan menghormati mertuanya? Coba angkat tangan. Ya, minggu besok itu ada seminar mertua idaman Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian, hargai dan kasihi mertua. Jangan hanya orang tua yang melahirkan kita. Amin. Berikut yang ketiga, mempraktikkan hidup rukun dengan hati tulus. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa seperti Mazmur 133. Oh, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita hidup rukun satu sama lain. Dan kalau kita rukun, Alkitab berkata, maka kesanalah berkat-berkat Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Saudara, keluarganya mau diberkati Tuhan? Amin. Rukun, jangan suka ribut ya. Hanya soal bantal kok ribut. Hanya soal spray nggak kencang kok ribut. Kok itu aja seok. Ya, itu aja kok repot. Ya, hanya soal posisi gelas ketika bikin kopi salah posisi kok marah-marah. Ya, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Nobody's perfect, betul nggak? Siapa di sini sempurna? Angkat tangan. Nggak ada, saudara sekalian. Jangan persoalkan hal-hal yang kecil lalu kemudian ribut. Dan kalau ribut, berkat Tuhan menjauh dari kita. Kedua, kalau kita ribut, kita cepat tua dan cepat mati, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ribut, kita sakit. Ingat nggak? Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ibu bapak sekalian, saya 21 tahun jadi gembala. Dan seringkali didatangin oleh jemaat yang ya ribut-ribut kecil. Pernah ada jemaat datang, Pak Frans yang berkati kami, sekarang kami mau izin cerai. Coba tuh, saya bilang nggak ada kamus cerai dalam orang Kristen. Yang menceraikan kita hanyalah maut. Nggak ada, saudara sekalian. Nah, karena itu sorry ya, tidak akan pernah saya izinkan, saya bilang. Tetapi apa sih persoalannya? Hanya persoalan odol di kamar mandi. Suaminya suka teratur, dia pencet dari bawah, istrinya rupanya di mana aja, lehernya pun dipencet juga, jadi nggak rapi, jadi persoalan. Saya bilang kok hanya persoalan odol kok mau cerai? Tapi itu kan kebiasaan nggak bagus, Pak. Ya, saudara-saudara sekalian, suaminya maunya kamar mandi itu tidak boleh basah. Ya, istrinya bilang, ya kita mandi basah lah. Ya, karena suaminya pernah tinggal di satu negara yang memang tertib. Ini istri ya nggak begitu. Jadi saudara sekalian, saya bilang, kenapa sih basah tapi nggak basah-basah amat? Disepakati nggak begitu? Ya, saudara sekalian, atau bikin kamar mandi baru. Saya bilang begitu. Solusinya harus ada. Tapi kadang-kadang hal-hal kecil bisa menjadi persoalan. Ya, maka kita mesti bangun understanding, saling pengertian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, membudayakan dan menghidupi nilai-nilai yang baik. Mesti hidup kudus. Katakan hidup kudus. Siapa yang setuju harus hidup kudus? Puji Tuhan. Jangan macam-macam ya. Sekalipun kuntilanak di sekeliling kita, no choice, nggak ada pilihan. Kita sudah hidup dalam kekudusan dan sudah dikuduskan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Godaan untuk korupsi tidak boleh. Godaan untuk main manipulasi tidak boleh. Orang Kristen sudah final. Hidup kita telah dibeli dengan harga yang mahal di atas kayu salib.
keluarga kita. Saya bilang sama anak saya, kamu kerja harus jujur. Kalau kamu tidak jujur, maka Dedi adalah orang yang pertama untuk mempersoalkan kamu. Kamu hanya berhak hidup dari gaji kamu yang sebenarnya. Tidak boleh. Apalagi kalau diberikan kepercayaan dan tidak jujur, itu berbahaya. Berbahaya di hadapan Tuhan, berbahaya juga di hadapan pimpinan. Selalu menyatakan kasih secara tulus. Mari kita belajar menyatakan kasih kita, tapi kan tidak perlu ngomong. Oh enggak, kita perlu ngomong. Saya katakan tadi pagi, saudara-saudara sekalian, kenapa sih sebelum tidur kita mengatakan I love you sama kita punya pasangan? Bangun tidur kita bilang juga I love you. Never stop to say I love you. Ya, siapa di sini yang selalu mengatakan I love you terhadap pasangannya? Puji Tuhan. Ya, aneh ya. Kok enggak? Itu harus menjadi habit, menjadi budaya. Daripada ngomong dasar lo, emang brengsek lo, woi, emang tukang ngorok, tukang ganggu. Siapa suruh pilih dia jadi suami? Ya, saudara-saudara sekalian, misalnya seperti itu. Saling memberi hormat satu sama lain. Belajar menghormati. Jangan orang lain yang angkat jempol sama pasangan kita, kita sendiri nggak pernah. Nanti kalau orang lain yang suka bikin jempol sama dia akan cerita, iya orang lain menghargai saya, tapi istri saya atau suami saya nggak pernah menghargai saya. Saudara-saudara sekalian, dangerous, berbahaya. Mari kita belajar menghargai satu dengan yang lain, mengapresiasi, menunjukkan sikap peduli, perhatian, dan mau berbagi. Ibu bapak sekalian, lihat istri kita lagi sibuk, tanpa disuruh kita inisiatif, bantu dia nyapu rumah, bantu dia nyuci piring, bantu dia masak. Lihat suami kita susah parkir karena mungkin kendaraannya banyak, bantu parkir kiri kanan, kan itu pekerjaan bunda, saudara-saudara sekalian. Ya, supaya presisi, artinya betul-betul tepat, ya, dan dia akan bangga, saudara-saudara sekalian. Atau sudah pulang agak malam, kenapa kita nggak inisiatif? Istri misalnya bikinkan apa itu wejang, ya wejang jahe, whatever yang menolong dia supaya hangat. Dan saya kira itu tidak paksaan, harus dengan tulus berbagi, saudara sekalian. Kemudian saling menghargakan satu sama lain, itu tadi saya sudah jelaskan. Menyatakan sikap dan kata-kata positif itu penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, seringkali lebih gampang mengucapkan kata-kata negatif daripada kata-kata positif. Kenapa enggak istri ngomong sama suaminya, you are my role model. Wah, hebat. Kamu adalah role model saya. Wih, suami akan bangga. Wih, hebat, gua role model. Ya. Lalu suaminya bilang, sama juga. You role model buat saya. Dalam hal apa? Terserah. Katakan kata-kata positif. God bless you. Tuhan memberkati. Yesus cupuni. Ya, sangat dicupuni. Ya, Gusti Allah memberkahi. Ya, misalnya begitu. Jehovah Debata Mamasuhamu. Misalnya, kalau bahasa Batak. Kalau saya orang Toraja, saya ngomong kalian nggak ngerti. Jadi saudara-saudara sekalian, ucapkan kata-kata positif. Kita katakan, kamu pasti bisa. Orang lain bisa, masa kamu nggak bisa? You pasti bisa. Saudara-saudara sekalian, menjadi manusia pembelajar. Ibu bapak, mari kita terus belajar. Never stop to learn. If you stop to learn, you stop to be a good man. Ya, kalau engkau berhenti belajar, engkau sudah berhenti menjadi orang yang lebih baik. Maka mari kita terus belajar. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat menjadi keluarga
yang cinta Tuhan dan bahagia di era digital is not about you, but about the grace of God. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.